Bismillahirrahmanirrahim. Yang kau muliakan dan kami cintai, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Isturul Irsyad, juga sahibul majlis Kiai Huda, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya dulu aja deh. Alhamdulillah yang hadir ini bukan 50%, kayaknya 150%. Cuman yang jawab salam saya baru 20%. Karena salam ini doa, jadi bisa diulang 3 kali. Saya akan ulang sekali saja, mudah-mudahan yang jawab salam saya ini besok dikasih duit yang banyak sama Allah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Bapak-bapaknya jangan amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan bisa cepat bayar hutangnya, amin. Yang suka dimarahin istrinya, mudah-mudahan damai, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghar wa ta'ibah bin yasir sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ashabil akhyar adada ni'amillah al-zahir. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan salawat berkat rahmatnya kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terutama kita yang berada di tempat yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian bahagia, dalam kesempatan yang ringkas ini saya akan sampaikan tips, satu resep dari Al-Quran, di mana kalau kita mengamalkan ini, hukumnya pasti nikmat kita bertambah. Kalau Al-Quran hukumnya pasti, ya kan? Kita ini manusia nggak tahu kenapa, mulai bangun tidur sampai mau tidur mesti mikirin nikmat gimana bertambah terus, sampai narik duit di ATM aja, Allahumma zidna wa la tanqusna. Subhanallah, kepengen selalu nikmat tambah, ya kan? Tapi kalau kita amalkan ini, insya Allah nikmat kita pasti, yakin insya Allah bertambah. Itu resepnya adalah asyukur, berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu terima kasih, pasti aku tambah. Nggak usah khawatir kita. Itu panduan kita, petunjuk dari Allah. Kalau kita terima kasih, pasti ditambah. Tapi syaratnya terima kasih ini, terima kasih yang bagaimana? Syaratnya ada 3. Untuk supaya nikmat kita ini selalu bisa bertambah. Syarat terima kasih. Pertama, meyakini seluruh nikmat dari Allah. Kita sekolah S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Lelen. Gaji 20 juta. Jangan berasa hebat dulu. Yang ngasih otak ente siapa? Allah Subhanahu. Jadi mengembalikan seluruh nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini seluruh nikmat dari Allah Subhanahu. Yang kedua mengucapkan alhamdulillah, asyukrulillah.
Karena itu di antara ahli tafsir mengatakan orang yang sholatnya benar 5 waktu, insya Allah termasuk orang ahli syukur. Kenapa? Kok dia sholat tepat pada waktunya, sholat terutama di masjid, dia syukur. Kenapa? Karena di sholat itu ada surat syukur, surat syukur, surat Al-Fatihah itu surat syukur juga. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, menggunakan nikmat di dalam ibadah kepada Allah. Ada dia, artinya menggunakan nikmat di seluruh kehidupan kita ini, baik ibadah spiritual atau sosial, di dalam ibadah kepada Allah. Apa saja, mau beli sejadah, bangun masjid, mau ajak keluarga istri jalan-jalan, menyenangkan mereka, memberi nafkah karena Allah, ibadah. Kalau 3 ini kita kerjakan, Anda nggak usah khawatir, sudah percuma, nggak usah khawatir. Kalau Anda khawatir, ngapain Anda sujud? Dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nikmat Anda akan bertambah. Nggak usah bicara kerjaan. Kerjaan itu maaf saja saya bicara. Yang kita kerjakan itu paling banyak kita pakai otak kita ini 5%, 10% setiap hari. Seluruh yang kita kerjakan ini semuanya refleks. Orang kalau baru masuk kerja di pabrik, di training 3 bulan, itu dia pakai pikirannya, otaknya dipakai. Setelah itu refleks semua, nggak pakai mikir-mikir. Jadi kerjakan aja kerjaan Anda. Tapi bersyukurlah kepada Allah, pasti nikmat Anda bertambah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi, kita nggak ke Allah dulu ya. Kepada manusia, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, hukumnya sama seperti tidak terima kasih kepada Allah, nggak bakal nambah. Saya kasih contoh begini. Saya pagi-pagi pinjam motor di Ustadz Huda. Ustadz, saya pinjam motornya, silakan pakai beb. Saya terima itu motor pagi-pagi, motornya bersih, tangkinya full. Kemudian saya pakai motor itu seharian sampai sore, masuk jalan-jalan, jalan lumpur. Sore motor itu tangkinya kosong, motor berlumpur kotor. Saya pergi ke Ustadz Huda. Ustadz, Assalamualaikum, tuh motor saya udah balikin. Saya pergi. Secara keyakinan saya tidak berterima kasih kepada Ustadz Huda. Saya tidak menghargai itu motornya. Secara lesan saya tidak ucapkan terima kasih. Saya Assalamualaikum aja. Secara perilaku saya tidak terima kasih. Motor bersih, tangki full, pulang motor kotor, tangki kosong. Besok saya datang lagi Ustadz Huda. Ustadz, bisa saya pinjam motornya? Apa kata Ustadz Huda? Motornya mau dijual, Beb. Nggak mungkin dikasih pinjam lagi. Kalau Ustadz Huda kasih pinjam saya lagi, itu namanya waliullah. Jadi nggak bisa. Itu namanya asyukru. Jadi kalau 3 syarat ini kita penuhi, Anda nggak usah khawatir. Pasti nikmat Anda bertambah, pasti hukumnya. Amin ya robbal Alamin. Bersyukur punya istri 1, ditambah istri 2. Bukan begitu. Jangan maaf ibu-ibu, bukan cuma supaya nggak tegang aja. Punya istri 1, istrinya tambah baik. Sedikit saya kasih tambahan. Kemudian caranya supaya timbul di hati ini rasa syukur kepada Allah, bagaimana caranya? Yaitu selalu mentafakuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga tersentuh hati kita untuk bersyukur kepada Allah. Sedikit sekilas kita melihat nikmat Allah. Nikmat mata itu nggak bisa dihitung lagi sudah harganya. Ada hadis panjang menerangkan bab ini tentang hukum, tentang nikmat mata ini. Kalau kita lahir, mulai lahir jadi wali sampai akhir hayat, kemudian ibadah kita ditimbang sama 1 nikmat mata, maka masih berat 1 nikmat mata. Saya nggak bahas tentang nikmat mata. Oke. Nikmat kedip. Kita ini bisa berkedip, itu nikmat besar. Sebab kalau kita kena 1 biji pasir aja, tek, sehari kita tidak mungkin bisa kerja kecuali pasir itu keluar dari mata kita.
Ternyata dalam satu hari kita itu dapat rahmat Allah berbentuk nikmat kedip-kedip, jumlahnya kurang lebih per menit antara 60 sampai 80 kali. Anggap rata-rata 70 kali per menit. Kita dapat rahmat Allah berbentuk nikmat kedip-kedip, jumlahnya kurang lebih per menit 70 kali. Kali 1 jam 60 menit, jumlahnya sudah 40. 70 kali 60 sama dengan 4.200 kali. Kita sehari semalam hidup 24 jam, dipotong 8 jam tidur, gak mungkin kedip-kedip. Kalau ada yang tidur dengan 8 jam kedip-kedip, itu namanya berhantu. Jadi 16 jam kita jaga berkedip. Per jamnya sudah ada rahmat Allah berbentuk nikmat kedip-kedip, jumlahnya 67.200 dikali 16 jam sama dengan 67.200. Jadi per hari kita tuh dapat rahmat Allah berbentuk nikmat kedip-kedipnya aja. Sebab saat kita berkedip itu, mata kita ini ngeluarin cairan protein untuk membasahi mata kita supaya nggak sakit mata kita, supaya nggak rusak. Jadi per hari berapa kita berapa rahmat Allah berbentuk nikmat kedip-kedip, jumlahnya 67.200. Saya pernah hitung, orang yang usia 40 tahun dia sudah dapat rahmat Allah berbentuk nikmat kedip-kedip aja, sudah kurang lebih 67.200 dikali 40 tahun, sudah kurang lebih 1 miliar kali. Kalau dia suruh bayar, nggak usah 100 rupiah, 100 rupiah nggak ada nilai kan, 10 rupiah aja per kedip, dia harus bayar 10 miliar uang kedip-kedip aja. Subhanallah. Makanya kalau orang nggak mau sholat, nggak mau sujud sama Allah, jangan berharap dia bahagia nggak. Kalau orang nggak mau bersyukur, jangan harap nambah nikmatnya. Kalau kelihatannya nambah, nggak bakal berkah. Auzubillah. Pernah satu saat seorang raja namanya Harun Ar-Rasyid. Anda kenal Harun Ar-Rasyid? Tidak kenal. Saya juga tidak kenal. Harun Ar-Rasyid ini raja dari Bani Abbas. Dia termasuk raja yang senang sama ulama. Kemudian dia tanya sama Syekh Abdul Somad namanya. Bukan Ustaz Abdul Somad, Syekh Abdul Somad. Ya Syekh Abdul Somad, tolong Anda nasihatin saya. Apa kata Syekh Abdul Somad? Saat ini saya tidak akan nasihatin Anda. Saya cuma mau tanya sama Anda. Kalau Anda lagi di padang pasir kehabisan air, Anda nggak bisa sampai kerajaan Anda bakal mati. Ada yang nawarkan air segelas. Anda berani bayar berapa segelas air? Daripada saya mati, saya bayar aja setengah kerajaan saya. Kemudian Anda minum, Anda sampai Anda bisa pulang ke kerajaan Anda. Sampai kerajaan Anda nggak bisa buang air kecil. Anda bakal mati. Berapa Anda berani bayar satu obat untuk Anda bisa buang air kecil? Daripada saya mati, saya kasih setengah kerajaan saya. Apa kata Syekh Abdul Somad? Ya Harun Ar-Rasyid, ternyata kerajaan Anda harganya nggak lebih daripada segelas air. Karena itu para aulia, orang-orang soleh itu yang kita ziarahi makamnya, nggak tunggu punya mobil baru, rumah baru, sujud syukur. Itu bagus, disuruh memang. Tapi baru minum air segelas saja bisa nangis ya, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita mau hidup bahagia ini, dunia muda aja, banyak-banyak syukur pada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ungkapan, dan syarat syukur yang mujarab 3. Pertama, meyakini seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah terutama di dalam surah kita. Yang ketiga, menggunakan nikmat di dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir di sini bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hamba-hamba yang bersyukur, dan jadikan kita daripada hambanya yang bernasib baik dunia akhirat. Ala hajini ala kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin wa al-Fatihah. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami aturkan kepada Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Hadirin
hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita bersama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Muhtaram, guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Husnuri Irsad. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan beliau sering-sering memberikan ilmu kepada kita di kota Samarinda. Amin. Pada beliau dipun sumanggaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Amma ba'du. Hadirat al-muhtaramin, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar Al-Mukarram, Bapak Kiai Mubidillah Al-Mukarram, Bapak Kiai Asy'ari, saha para ibu nyai, hadirin hadirat, ugi mboten kesupen sahibul makan wa sahibul dakwah wa sahibul walimatil tasmiyah, akhina Al-Karim Al-Ustadz Miftahul Huda. Alhamdulillah wa syukurillah, wonten ing dalu menika kawula saged derek-derek hadir wonten ngarsanipun para habaib, para masyayikh, wonten ing mriki kawula sak yektosipun kepingin ngaos kalih panjenengan-panjenenganipun niki kalih ngrantos Habib ingkang setunggal mungkin rawuhipun dalu insyaallah nggih. Wonten ing mriki kawula minangka idkhalus surur kalih Al-Ustadz Miftahul Huda sampun dangu kawula dereng sempat sowan wonten ing mriki panggonan rumiyin. Ustadz Miftahul Huda nate ngaos wonten ing pondok kula ingkang terakhir ingkang akhiripun hijrah tugas wonten ing mriki panggenan. Mula
kagungan putra menika sangat bungahipun kawula sempataken tilik bayi ingkang dipun paringi asma Muhammad Robiq Maimun Umar. Nek takok maknane Robiq iku apa robek apa piye? Tangletaken kalih ingkang maringi asma. Kula nggih nderek urun disuwuni nami Maimun. Tafaulan kalih Pakde kawula Maimun Zubair sarang niku ingkang masyhur alimipun. Menawi Umar niku tafaul kalih mbahipun Miftahul Huda nggih termasuk tiyang kang alim Kiai Umar menika. Mugi-mugi jabang bayi ingkang dipun walimai dalu menika dados putra ingkang saleh, panjang umur, ahli ilmu sehingga minjing saged nerusaken perjuanganipun tiyang sepuh-sepuh sedaya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, kawula semesthinipun sampun radidangu wonten ing Samarinda menika. Sejak kala Rebu ingkang pertama kali kula kenal niku kalih Bapak Kiai Asy'ari kalih Bapak Kiai Makhrus sareng-sareng mandhap bandara saking Surabaya menuju bandara Samarinda iki. Alhamdulillah ing dados kanca akrab kula. Mula mboten badhe kasuben Pak Kiai Asy'ari kula aturi pinarak wonten sarang. Sarang niku caket. Melompat sing mriki sekedhap mun dugi sarang. Kawula sayengipun boten ahli maringi mauidhah hasanah. Niki namung ngisi lowongan Habib ingkang dipun tenggo-tenggo dereng rawuh ngoten mawon. Mugi-mugi Habibun mungkin saged rawuh menika ingkang badhe maringi mauidhah hasanah. Para bapak sedherek ingkang kula mulyakaken, nomor kalihipun wonten iki ngiras-ngirus kalih meringati kelahiranipun Majelis Taklim. Majelis Taklim niku majelis kangge mulang ilmu-ilmu agami. Hal menika ugi perlu dipun lestarekaken, dipun peringati. Mugi-mugi saya dangu saya tambah kados dipun Habib kala wau, la in syakartum la azidannakum. Jadi ini menunjukkan kesyukuran para jamaah biar nanti tambah subur anginipun ngawontenaken majelis menika. Wonten ing dalu niki tesih dalam keadaan Ngidul Adha malam 11 kula kinten jamaah menika sami boleh wedhus niki tenggih utawi masak wedhus masak sapi warken bib terus dido nyate akhiripun kata ingkang boten rawuh tenggih niki sami mayuran. Menawi tiyang sepuh kepingin gadah putra ingkang alim, putra ingkang soleh, tiru kados critanipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Maaf nggih, wonten iki gak paham bahasa Jawa ya. Oh iya, yes. Sekarang saya bahasa gaduh-gaduh. Campur ya. Karena orangnya campur, ada yang Jawa, ada yang Sunda ini. Madura. Saya lupa, maaf ya. Ada sebuah ayat qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa bertauladan pada Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa berhasil menurunkan zuriyah para rasul, para anbiya, dan bisa dikenang oleh umat-umat akhir ini. Dalam satu ayat ini menerangkan bahwa beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mempunyai turunan zuriyah yang dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ tidak rusulan tapi rasulan. Ahli tafsir menerangkan wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga panjenengan di antara dzurriyyah kami jadikan rasul. Padahal semua nabi dan rasul setelahnya Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa kok tidak rusulan? Karena beliau yang diminta ini punya inceran. Ada nabi akhir zaman yang dirahasiakan, yang namanya belum pernah dibuat nama sebelumnya. Padahal ini olehnya berdoa beberapa ribu tahun baru tumus dijelmakan oleh Allah. Yatlu alaihim ayatika, yang bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan bisa mengajar, membaca dan mengajar, dan diteruskan wa yuzakkihim, bisa membersihkan akhlak-akhlak yang tercela. Ini urutannya, kalau sudah faqih nanti naik lagi bisa tazkiyatun nafsi. Akhirnya beliau Nabi Ibrahim disembadani oleh Allah, yang sering doa beliau Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kami minta anak yang soleh, anak yang soleh. Lalu keturunan yang dari ibu pertama yaitu Siti Sarah menurunkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan nabi-nabi semua yang dari ibu yang satu, Ibu Hajar, yang bertempat di Mekah, hanya menurunkan Nabi Ismail. Padahal yang dikudang-kudang oleh Nabi Ibrahim ini Ismail. Ismail, karena nanti keturunan Ismail inilah yang akan timbul Rasul. Setiap menurunkan dari ibu yang tua. Lalu ibu tua dengan ibu muda itu biasanya anaknya mentesin tua ya. Mana jauh tambah seperti Habib tadi. Satu saja cukup ya.
Oh iya, ibu-ibu setuju mesti. Setelah Nabi Isa ada fatrah, zaman fatrah. Kemudian yang keturunan Ismail yang diajak membangun Mekah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga yang diajak membangun Ka'bah. Sampai ono ancik-ancik di sana itu ada makom Ibrahim. Itu bersamaan dengan Ismail. Kemudian pada akhir zaman, pada zaman jahiliyah, lahirlah Nabi yang diidam-idamkan oleh Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad itu kalau diurut-urutkan, ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Nabi Ismail keturunan diurutkan untuk sampai Nabi Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Sampai Nabi Ismail dan Siti Hajar ditempatkan di Mekah karena yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada penduduk sama sekali di tanah padang pasir, tidak ada tanaman apa-apa. Beliau yang dibaca doanya pertama kali, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah saya menempatkan dzurriyyah saya di jurang yang tidak ada tanamannya apa-apa. Itu di Mekah, belum ada apa-apanya. Tapi berkah doa beliau, warzuqhum minas samarat, ya Allah mugi-mugi semoga dzurriyyah kami panjenengan beri rizki dari beberapa buah-buahan, la'allahum yashkurun, biar syukur. Akhirnya di Mekah niku cara ahli tafsir, semua buah-buahan di dunia ini pasti ada di Mekah karena berkahnya dungane Nabi Ibrahim. Dunga ini satu ayat, kata beliau Mbak Maimun Zubair pernah dapat ijazah dari Kiai Makhrus Lirboyo. Ini dunga dibaca ketika alian rumah, membuat rumah baru atau gedung baru ya, disuruh membacakan ayat ini 1000 kali walaupun rombongan, agar berkah rizkinya, berkah dzurriyyahnya. Ini kata beliau. Saya sampaikan dan saya juga ijazahkan, mau ya, biar sugih-sugih orang Islam. Kata beliau, orang Islam itu harus al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Tidak boleh kalah dengan orang-orang yang non muslim. Biar sugih-sugih kaya-kaya. Dibacakan berapa? 1000 kali. Ajas tukum kopi itu ya. Alhamdulillah.
Saya sendiri kalau membuat bangunan-bangunan, kalau belum dihuni itu ya tabarukan dengan ijazah beliau, saya bacakan rombongan santri, maka bisa bangun terus, barokahnya luar biasa. Ini mungkin ada yang belum dapat ijazah ini, saya sampaikan juga pada malam ini. Kalau diteliti, kenapa Nabi Ibrahim sampai bisa menurunkan beberapa tokoh-tokoh, nabi-nabi dan rasul? Karena beliau itu ahli pejuang dan masyhur dikatakan dilakabi Abu Tifan, orang yang senang tamu dan orang yang senang menjamu tamu. Itu Nabi Ibrahim. Lomane luar biasa. Sugih napa sugih? Sugih luar biasa Nabi Ibrahim. Sampai Allah Ta'ala itu menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Malaikat protes dengan Allah, ya Allah, Ibrahim orang yang kaya raya kok panjenengan jadikan Khalil, yang melarat kan banyak. Mestinya yang pangkat, yang patut dia kasih Allah Ta'ala itu orang yang pikir-pikir itu. Oh, Nabi Ibrahim itu Nabi yang kaya raya, sampai setiap besar kata ini korbannya nyembelih unta berapa ratus, sapinya berapa ribu, kambingnya berapa ribu, setiap besar. Lanjutkan korban apa tadi? Korban perasaan. Alhamdulillah, lumayan. Ini saya akan menangkan yang enak-enak saja. Masya Allah. Sampai lomane. Terus beliau, Allah Ta'ala ndawi malaikat, kamu harus tahu, orang yang saya tunjuk jadi Khalilullah ini nggak sembarangan orang. Walaupun dia kaya raya, tapi hatinya itu zuhud dunia. Zuhud itu artinya hatiku orang takluk karo dunia. Orang kok gedeng dunia gue kabeh enggak. Saya pernah ngaji dengan kiai saya. Orang kok diduyut gua iki kabeh tidak. Atine sing penting atine iku zuhud, ora kumandel dunya iku apa lho angel nggih. Ora sing penting ora hubud dunya. Lah iku nek ana dhewe kan hubud dunya raksu uli khotiatin. Dia gak biasa-biasa saja dengan dunia itu. Terus Allah menyuruh ngetes malaikat, coba sampai tes, dia punya kambing yang banyak, sampai diterangkan dalam kitab itu asune anjingnya Nabi Ibrahim itu ada 12.000 anjingnya itu aku 12.000 sampai gak ada anjing betul. Nah iya mestinya yuk dia suka apa yang sampai ini. Kalau saya lewat-lewat kadang-kadang sampai Bontang loh, pokoknya di jalan-jalan kok ada anjing. Ini berarti tanda orang sugih yang punya anjing. Anjingnya itu 12.000 semua dikalungi emas. Coba sampai bojo siji ra kuat ngalungi. Nggih Bu nggih. Ngono kok ape tambah loro iku. Ape nyangsarana wong siji wae di rumah sing apik. Setuju Bu ya? Setuju. Kalunge kalah Nabi Ibrahim 12.000 ditukono emas kabeh. Dikon jaga wedhus. Lah wedhuse bilang 10.000 enggak ketok. Wong asune tok semono kok. 12.000 lagi makani sampai makani wedhus 12.000 sudah ngeluh beliau. Siji wae wis peyok sampean.
Nah akhirnya malaikat ini disuruh ngetes oleh Allah. Malaikat, coba sampean minta kambingnya Ibrahim, tanda zuhudnya pasti akan diberikan. Orang itu tanda zuhud dan tidak akan romo atau tidak itu. Terus malaikat itu jelma manusia waktu pagi datang di gumuk atau gunung kecil. Nabi Ibrahim pagi-pagi sudah wirid di situ, di tengah-tengahnya. Oh, jadi kiai itu ya harus ada yang dulu Nabi Ibrahim. Jadi kerja, nggak usah ya kerja, apalagi yang sudah punya keluarga itu harus kerja. Kalau nggak kerja, Bu ya, suami kamu kalau nggak kerja, siram banyu kopi ya, diberi kopi saja biar tangi. Terus akhirnya di situ bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ibrahim, saya jauh-jauh ke sini akan minta kambingnya, boleh nggak? Boleh, asal sampean membaca wirid. Kalau kamu, saya beri doa, saya beri jazah, dibaca 1 kali, saya berikan sepertiganya kambing saya. Kalau dibaca 2 kali, saya beri 2/3. Kalau 3 kali, saya berikan semua. Ada berani sama gitu. Ono tamu diwehi wirid dikon jipo wedhuse kabeh. Ada enggak? Wah, untungnya sampai kok menangin Nabi Ibrahim. Ya apa wiridnya itu? Sudah cekak saja. Subhanal malikil kudus subuhum kudusur rabbuna warabul menapal. Sayang sama napal gak menunggang Ibrahim. Akhirnya dibaca 3 kali. Terus Ibrahim menyerahkan kambingnya. Sudah mulai detik ini kambing semua ini saya serahkan kamu, saya berikan. Bagaimana malaikat jawabannya? Enggak Ibrahim, saya itu hanya untuk ngetes saja. Saya ini malaikat, suruhannya Allah. Saya malaikat itu tidak ingin makan, enggak minum, enggak senang wedhus, enggak senang istri. Sudah saya kembalikan kamu lagi. Bagaimana kata Ibrahim? Ana khalilullah, saya kasih Allah. Apa yang sudah saya keluarkan, saya tidak akan menerima. Enggak. Sing malaikat itu, ya saya enggak, malah ngarit barang gitu. Malaikat malah ngarit barang gitu. Enggak. Sing Ibrahim, enggak. Lah akhirnya Allah Ta'ala mengutus Jibril. Ini Jibril diputus saja. Kambing sekian banyaknya itu tidak milik malaikat dan tidak milik Ibrahim, tapi itu dimilikkan untuk masolihil muslimin. Semua kambingnya untuk masolihil muslimin, juga untuk bangunan-bangunan masjid, untuk jalan-jalan umum, untuk membangun Mekah sehingga Mekah menjadi kan yang bagus-bagus itu. Itulah termasuk cara-cara mencetak anak. Mulai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innama ub'asu bi barakati du'a ijaddi Ibrahim. Saya diutus Allah Ta'ala barokahnya dunganya kakek saya Ibrahim. Maka dengan syukur kami, saya dan umatku harap meringati Nabi Ibrahim paling tidak 1 hari 1 malam 5 kali menyebut Ibrahim. Setiap sholat
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta. Itu termasuk untuk meringati orang-orang tua, mengingat jasanya orang tua yang telah mendoakan tersebut. Nah, kamu sekarang menjadi kiai pamane Mas Miftahul Huda. Wah, di sini seperti kiai besar. Kamu kan punya mbah, dulu punya mbah namanya Mbah Umar, dan juga punya ayah. Wong tua itu tirakat karuan. Karena donganya dan tirakat itu kadang-kadang akan diberikan pada cucu. Di cara-cara mencetak gitu. Lebih-lebih orang itu kalau senang orang alim, kata talim itu pasti anaknya ada yang alim, kalau tidak anaknya cucunya ada yang alim. Ini modal pertama mencetak anak soleh. Orang kok angger ngoten awon. Angger wong ya kok pengen setiap manusia pasti ingin anaknya menjadi orang soleh, tapi bagaimana caranya? Caranya itu untuk menjadikan anak soleh ini yang sulit. Kiai saja kesulitan. Ingat, termasuk mencetak anak yang ngalim seperti Imam Al-Ghazali, Shahibul Ihya Ulumuddin. Dalam kisahnya di awal-awal Ihya juz awal itu ada biografi beliau. Imam Al-Ghazali itu tidak anaknya kiai, tidak adanya syekh, putranya orang biasa, hanya rajulun sholih fakir. Orang tuanya fakir, tapi orangnya benar-benar soleh. Dengan kesolehannya ayahnya itu, hati-hati olehnya mengambil harta, tidak korupsi, orang gasap, orang manfaat halal, dan tidak pernah absen dia itu menghadiri majlis-majlis taklim para ulama. Walaupun dalam tengah-tengah kesibukan, kalau waktu ngaji, terus pokoknya ngaji, paham cara paham ngaji. Ini sampai kan termasuk paham apa tidak paham? Mungkin ada yang paham ya. Terus sudahlah, kalau mendengarkan ceramah kiai itu atau ngaji kiai, dengarkan saja, hadir. Tiru koyak bapaknya Imam Al-Ghazali. Ayahnya Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Putranya lagi namanya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Akhirnya si Muhammad tadi punya anak 2, yang satu diberi nama Ahmad, yang satu Muhammad. Belum sampai tua, ayahnya ini sudah wafat. Jadi punya anak 2 ini yatim. Ahmad dan Muhammad itu yatim. Kecil-kecil. Nah, yatim mana mau sugih ya palah penak oleh warisan. Wong tidak sugih. Bagaimana ini? Tapi karena amal baiknya orang tua ini, akhirnya anak ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap beliau setelah ngaji pada waktu malam atau setelahnya sholat, minta kepada Allah, ya Allah, semoga panjenengan memberi anak ngalim seperti Pak Yai itu. Itu yang diminta.
semoga mempunyai anak yang ngalim, yang soleh, yang ngalim. Ya diminta itu. Sampai mbet mili nangis kupingin rindu punya anak yang soleh. Kayak Nabi Ibrahim mau dengan dia Robbi habli minas sholihin. Kemudian anak kedua-duanya ini menjadi orang yang cerdas. Walaupun tidak punya ayah, anak yatim, kedua-duanya menjadi orang ngalim. Yang Imam Al-Ghazali cerdasnya luar biasa sampai mempunyai karangan-karangan kitab yang banyak sekali. Beliau termasuk Al-Mujaddid fil Qarnil Khamis, abad yang kelima. Sebelumnya mendalami tasawuf, beliau itu hanya mendalami ilmu falasifah dan ilmu fikih. Barang suatu ketika beliau ngimami salat, ngimami sholat. Yang adiknya namanya Ahmad, akan jamaah itu tidak di tengah-tengah jamaah mufarokoh, tidak mau. Setelah sholat ditanyai ibunya, "Cung, kenapa kamu kok mufarokoh gak jamaah dengan kakakmu?" Jawabannya, "Ibu, kakak saya Muhammad itu ngimami sholat, perutnya itu jibat getih, darah, sehingga saya harus mufarokoh. Setelah sholat ditimbali ya Muhammad, Cung, benar sampai sholat kok ketemu sampai jibat getih betul." Astagfirullahaladzim. "Ibu, tadi saya di tengah-tengah sholat itu baru punya kesibukan ngarang kitab bab istikharah, bab mutahayyirah, sehingga saya itu pada waktu sholat tidak khusyuk, tapi ingat karangannya bab istihadah itu, bab darah. Kok tahu Ahmad dalam isi hati saya tidak khusyuk, kok tahu?" Ya. Menurut kisah yang Ahmad itu diberi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu isinya hati. Maksudnya itu wali, ya, paling kasih oleh Allah taala wali. Tahu isinya hati, tahu. Terus akhirnya Muhammad tanya dengan adiknya, "Dik, sampai kok punya ilmu yang antik yang belum saya miliki. Saya ingin tahu siapa gurumu. Saya tak mau guru." Terus cerita, "Saya punya guru, orangnya sufi, tapi nyamar menjadi tukang sepatu di pasar. Wali kadang-kadang mastur, ya, ditutupi gak dilihatkan, tidak ada. Coba saya tunjukkan." Akhirnya ditunjukkan, bareng matur, "Kiai, saya ingin ngalap ilmu ini panjenengan biar diberi ilmu seperti ilmu yang diberikan adik saya." Jawabannya, "Sampeyan semua alim, karangane semua nabi, semua alim, kok arep meguru karo aku? Mosok gak gengsi?" "Tidak, Kiai. Kalau kamu ingin mengambil ilmu saya, harus taat, jangan sampai tidak mengikuti perintah saya. Mau? Siap, ya. Sudah, sekarang gini saja. Itu ada WC para santri, orang kampung. Sampai kuras, jangan sampai pakai alat penguras, langsung sampai masuk dikerui pakai tangan. Siap. Wong wis buta ngoten. Niki wis pokoke wis ngalim lho niki, apa guru larang di hubung-hubung ngeten.
Siap. Kira-kira kalau kamu ini akan mengguru di sarang disuruh gitu, lari nggak kira-kira? Kerasan nggak kira-kira? Mau sekarang santri manjane ra karuan, disuruh kadang taruhan sedikit itu, walah di pondok roan. Pulang saja pulang. Ini Imam Al-Ghazali sudah ngalim. Karena sebagai Katolik harus mengikuti perintah sang guru. Nah, setelah lulus matur pada kiainya, lulus kiai pun sudah bersih semua. Ya, saya beat. Setelah saya beat, kamu pulang sudah cukup. Akhirnya Imam Al-Ghazali baru mendalami ilmu tasawuf sehingga mengarang kitab seperti Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab karangan beliau tasawuf yang terakhir adalah kitab Minhajul Abidin yang disarai oleh Kiai Dahlan Janpes, namanya Sirajul Thalibin. Maka kalau sampai pernah membaca itu, kadang-kadang naskahnya banyak yang belum ditaskah sehingga dibetulkan oleh panjenenganipun Kiai Dahlan Kediri itu. Umpamanya nggak ada Sirajul Thalibin ya, kiai-kiai ini kesukaran baca kitab Minhajul Abidin, memang suka. Para bapak jaringan kalau melihatkan ini termasuk cara-cara produksi anak yang soleh. Nah ini khususnya Mas Huda, mumpung anaknya masih kecil ini mulai sekarang mulai ditanam hatinya seperti itu. Jadi setiap orang yang cinta dengan orang alim itu pasti akan memboyongnya. Ada sepatah, man ahabba syai'an fahuwa asirun lah. Barang siapa cinta suatu pasti akan bisa memboyongnya. Bisa memboyongnya. Dan apa yang menjadi isi hati orang tua itu akan dijilmakan oleh Allah. Kalau enggak anaknya, dzurriyyahnya. Umpamanya kok ada anak orang biasa ngalim, itu pasti dulu-dulunya itu mbah-mbahnya, kakeknya dulunya itu ada orang yang ahli riyadhah. Orang yang ahli riyadhah. Mula seperti dulu kiai-kiai, kalau ceritanya hampir sama, yang bisa menurunkan itu. Ada kalanya anak kiai kadang-kadang sing diablek, ada ya? Ada enggak? Ada. Nah kok panjenengan, saya pernah diceritani oleh putra Kiai Makhrus Lirboyo, namanya Gus Imam. Mau kenal sampai kenal, yang Pondok Lirboyo. Ada ya namanya, pernah jagungan dengan saya di sarang. Beliau cerita, dulu saya itu pada waktu kecil nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, lamen keluyuran. Ini aja mau teror loh ya, jangan ditiru dulu ya. Jadi ada yang putra kiai itu ada yang mulai beli dulu, ada. Lagi Kiai Makhrus niku susah karuan. Kalau punya ini susah karuan. Kiai ini kan buat dicoba anak orang ngaji paling susah. Wis gak susah. Ganti duit orang masalah. Tapi anak wis enggak pinter, bagaimana nasibnya? Wong iso pinter wong akeh. Kiai Makhrus itu senyum macam-macam wong. Tapi kalau anaknya dia jengkel. Ya Allah, jengkel. Akhirnya kata beliau, Kiai Makhrus ini merintah bunyainya,
Nyai panjenengan nirakati anakmu tirakati. Tirakat nopo Kiai? Poso Senin Kemis karo sering membaca Al-Quran saja. Jadi akhirnya Nyai Makros itu nangisi putrane poso Senin Kemis membaca Al-Quran. Loh, pada suatu ketika Gus Imam itu di tengah perjalanan sama supirnya. Jadi yang kawasan tok ngoten Gus biasane metu iki ya kaya preman ngoten iki. Macak ora gundulan wis pokoke karo supire dijak di jalan-jalan. Di tengah perjalanan itu ada suara tanpa rupa, bisi kupinge, pemasannya itu ada suara gini. Imam, mulai sekarang sampean pergi ke sana. Sowan Kiai Zubair. Suara tanpa rupa, langsung spontan artinya itu berontok. Sarang pun endi, berontok sarang. Langsung supirnya dibisi, langsung ayo di sana. Orang gue pakai nggak apa itu. Langsung mau dipapak kalian Mbak Zubair apa Mbak Maimun. Di situ langsung tarik. Gus sampean putrane Ki Makros. Nggih Kiai. Arep apa? Akan mondok di sini. Bos, sampai saya suruh ikut Maimun saja. Pada waktu itu pertama kali Mbak Maimun buat Al-Anwar dulu yang Uswanti pertama kali Gus Imam itu punya langgar kecil, Gus Imam suruh situ. Akhirnya manggon kali di pondoknya Mbak Maimun karena Kiai Maimun itu pondoknya di Lirboyo dulu. Santrinya Kiai Makros, titipi putranya. Dibimbing di situ sehingga bisa membaca Mo'in, bisa membaca Alfiyah, kemudian meneruskan di Mekah, pulang menjadi kiai. Terus akhirnya Kiai Imam itu mempunyai anak putri biasanya kali Mbak Maimun juga yang namanya Gus Rauf. Sekarang masih ada Gus Rauf murid saya sekarang bertempat di sana. Ini kesimpulannya, termasuk orang yang mendoakan anak yang mandi itu seorang ibu. Seorang ibu harus tirakat Bu ya. Yang belum pernah puasa Senin Kemis coba niat tirakati anak-anaknya. Kalau punya anak itu jangan diserahkan kiai itu sajalah. Buang morok bodoh, pokoknya aku sebenarnya nyangoni itu janganlah. Kiai itu disuruh angon bocah sebanyak itu, ada yang beleng, ada yang setengah beleng, ikut susah. Apa pagi bapaknya ibunya nggak kenal kiainya, kalau ada apa-apa malah mengeroyok. Kiai kok gak bisa bimbing anakku, ya pada dia gak bisa bimbing ya. Masya Allah, anaknya macam-macam, tolonglah ya. Yang menitipkan anak itu prihatin, orang tuanya prihatin, harus mendoakan, dikirimi Fatihah saja. Karena kita itu seorang yang doif, kiai juga doif. Tugasnya sudah banyak untuk memberi ilmu pada anak-anak, pada santri, mencetak anak soleh pasrai orang itu sudah berat sekali. Cara gampangan kiai ini mboten kobur mergawe, dituntut jamaah 5 waktu harus tepat. Setiap sholat, baca sholat harus wiridan, menjadi tauladan para santrinya dan mengajar kitab setiap waktu, masih melayani masyarakat. Umpamanya ibu-nyainya itu atau protes di situ, biasanya ibunya itu udah protes Pak ya, kok orang keduman
amin ngopeni wong terus dadi bunyi nek muncul gremenge ngaten. Nggih, Bib nggih. Kadang-kadang bunyi itu ada orang gremeng-gremeng, amin aku ora diparani wae bunyi kan nyepen dhewe. Baca urusannya Masya Allah ya itu. Maka saya karena ini pergi beberapa hari ini, istri saya ajak biar gak kanyepen. Jadi saya ajak jalan-jalan sampai Samarinda, belum pernah istri saya itu kesini. Ngeten, bolak-balik ngomong ngerti sarong sampai Samarinda. Tapi Samarinda itu mana? Ya wis tak ajak Samarinda. Alhamdulillah bisa kesini. Kemarin bisa diajak-ajak ziarah-ziarah juga di makam-makam para habaib-habaib di mana itu? Iya, itu Masya Allah dituntuni kali Pak Khairul, karena Pak Khairul Anwar itu dan Kiai Ghazali teman saya di kepengurusan Torekoh di pusat itu. Jadi saya punya kenalan, saya dipercaya oleh beliau Ndoro Habib Lutfi dijadikan katibnya untuk pengurus hariannya dan juga untuk mengurusi masalah Basul Masail tingkat nasional itu adalah pimpinannya Ulo niku. Alhamdulillah bisa berjalan. Nah ini juga besok malam, besok hari Rabu, di jadwal saya itu nanti hari Selasa harus ngaji di Kabupaten Blora, besok pulang ya. Rebunya nanti di Mojokerto untuk Basul Masail tingkat aliyah dan Musto, kira-kira akan dibahas di sana. Nanti kemisnya dan semua itu hall pondok saya sendiri. Jadi saya itu muyar terus nih, semoga sehat saja. Dan kemarin saya itu tidak hanya berputar-putar, tidak di sini. Sekali saya di sini di Papak oleh santai saya di Bontang sana. Setiap waktu untuk mengadakan pertemuan-pertemuan disuruh ngaji. Biasa salah paru-paru Rino wengi saya di sana ayam makan, figuli makan. Setiap tempat makan, setiap makan sampai tadi sore masih terus saja di sini. Karena santri dari sana banyak, dari sini yang di sana banyak ya. Jadi di hampir-hampir tempat-tempatnya para santri itu setiap mampir nanti dikumpulkan teman-temannya minta walau kalimatan bisa mendapat ilmunya, katanya gitu. Para bapak, para saudara yang kau muliakan, semoga para bapak, para ustadz yang mengajar ilmu di Majelis Ta'lim khususnya ini ya, kami ini adalah Majelis Ta'lim, ingat dawai Rasulullah SAW fi hajjatil wada. Beliau pada haji wada itu haji yang terakhirnya Rasulullah jatuh pada hari Jumat. Di Arafah beliau pernah berdoa demikian, Allahumma ighfir lil muallimin wa atil umrahum wa barik ma'asyatahum wa barik lahum fi ma'asihim wa kasbihim. Ya Allah, semoga kamu ampuni dosa-dosa orang yang mengajar, orang yang menyampaikan ilmu kami ini, sampai beri maghfirah. Nomor duanya panjangan paringi panjang umurnya, panjang umur. Nomor tiganya panjangan paringi barokah maisanya. Dan nyambut gawe ini, pergawe ini paringi gansar barokah. Ini doa Rasulullah SAW. Maka sebaiknya
Kalau wasiat dari para masa kita, balighu anni walau ayah, di mana tempat sampaikan ilmu dari guru-gurumu, di mana saja. Karena masyarakat ini sangat membutuhkan ilmu-ilmu dari ulama, ilmu ulama di mana saja. Sampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antahdiya rajulan wahidan khairun minan na'amil ahmar atau kama qala. Kamu memberi petunjuk orang satu itu saja pahalanya lebih banyak daripada kamu sedekah rojo koyo yang rupanya merah, unta abang, wedhus abang, sapi abang. Kamu orang satu enggak apa-apa, tunjukkan. Nih kata Mbah Imam Sarang. Mbah Imam Sarang itu yang santrinya Mbah Khalil Bangkalan dulu, termasuk mbaknya istri saya atau neneknya ya, kakeknya yang masyhur karomahnya. Nek dawuh rezeki ku awe-awe karo wong mulang. Paham ya? Awe-awe karo wong. Jadi orang ngomong sing awe-awe rezeki sing awe rene. Ya bener. Kalau cocokakan hadis tadi itu mati dengan kanjeng Nabi, wabarik mai satu dimudahkan. Maka saya pernah mendengar ngaji dari Sayyidina Maimun Zubair. Ini saya sampaikan para mualim, para ustadz, para mubalik. Kalau kamu ingin bisa hidup yang enak, maka kalau kamu bisa menyampaikan perkara 5, catat ini dari mubalik ini langsung dari beliau saya. 5 ini saya catat mulai dari dulu, dimana kadar 5 kamu bisa melakukan ini, kamu pasti akan diangkat menurut kadarmu sendiri. Apa 5 itu? Kalau dari ustadz atau kiai itu harus bisa kiai kupur, kiai nandur. Kiai nandur itu artinya kiai ngaji. Maknani kitab itu jenis kiai ngaji, kiai nandur, nggih. Nomor lorone menjadi kiai kukur katanya. Kiai kukur bagaimana? Kiai yang bisa menyampaikan ilmu pada masyarakat. Ini juga penting. Bisa pidato lah gampangane. Bisa menyampaikan. Kamu walaupun ngalim tapi tidak bisa menyampaikan, itu nanti malah repot. Malah untuk latihan nyekel mic ngeten iki kula piyambake latihan ngeten iki menyampaikan. Nomor 3-nya kiai catur. Kiai sing ahli asiasa. Yang ahli siasa. Itu ngerti politik. Itu ahli siasa. Sebab kiai ku nek hawa bodoni wong terus wae ngalor-ngalor ngidul itu jenenge wong gak roh Jawa gitu. Sampai kadang-kadang dipasai ngene, karepe ngene, gak ngerti. Kalau masalah Asia saya kata beliau, politik ketoke mlakukan ngitan tapi karepe ngulon. Jadi sampai ora cukup. Gitu ya. Ini untuk catatan para mubalik ini. Nomor 4, jadilah kiai yang bisa ahli tafakur. Orang yang ahli wirid, tafakur kepada Allah. Tadi Habib mengatakan kon sering tafakur, kon ahli syukur, tafakur. Ada kiai, saya membaca beberapa biografi sejarah para ulama-ulama ahli sufi yang punya toreko itu, diantaranya adalah Imam Asyadili. Saya pernah membaca kitab
Al-Ibris karangan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Di situ beliau mengatakan perimbangan para wali-wali kutub coro martabat itu durndi itu diketet orang kali Allah Ta'ala. Maaf, saya akan menyampaikan sedikit. Di antaranya adalah pangkatnya Imam Asy'ari itu lebih tinggi. Karena apa? Karena beliau mengatakan Thariqahnya Imam Asy'ari itu beliau itu adalah thariqatus syukri. Thariqatus syukri, thariqah syukur yang didahulukan menanam kesyukuran. Sebab nasnya Allah Ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba saya yang bisa syukur, teman-teman sedikit. Kalau dari lain sakartum banyak, alhamdulillah itu ya banyak, tapi hatinya kadang-kadang kan orang syukur. Maka sampai di kitab manaqibnya beliau kalau menyuruh para santri-santrinya, para murid-muridnya, wahai murid-muridku, kamu mendapatkan syukur sehingga makan itu saja loh, yang enak-enak, kulu min atyabit ta'am, nah makan yang enak-enak saja, kata beliau. Bahwa itu kinayah atau tidak itu? Karena apa? Karena makan enak itu akan menumbuhkan lesannya muni alhamdulillah, artinya muni alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau kamu tuh makannya makan gaplek, roh gaplek, sego jagung sing sepor enak nih loh. Alhamdulillah cangkemnya tapi hatinya karo muring-muring. Ah, ini aku mau tahu kenapa kuakani sego ini. Nah ini hatinya gundel. Lagi jenenge urus syukur tenan. Sampai tidur itu kata beliau, wane tidur itu di tempat kasurmu yang empuk, kata beliau. Sebabnya tang itu bangun tidur itu membaca alhamdulillahilladzi ya dungane ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Alhamdulillah itu cangkeme tok kadang-kadang nek turu no galar apa galar? Galar sing ana tinggine akeh pring ya. Sampai bangun tidur dipangani tinggi itu sampai alhamdulillah itu karo gremeng to ora? Turu ora kabeh. Lain dengan di kasur. Mula saya pernah diceritani kiai sing masyhur kewaliannya Mbak Abdullah Salam Hadzen dulu itu dia niku ana wali sugih tapi lomo. Sinten Mbak? Yaitu Imam Asy'ari. Beliau sugih tapi lumone zuhud. Pernah suatu saat beliau bepergian, ada tamu ingin BF, minta ijazah kepada beliau, ditunggu sampai 3 hari belum datang. Melihat rumahnya itu mewahnya luar biasa. Imam Asy'ari ponganan iki mewali apa merojo, mewali ta merojo iki ratu. Di wali tenan ta ora mamang. Barang sudah rawuh ditanyai oleh Imam Asy'ari, kowe pe apa? Ngeten Mbah, kula niki badhe, saya itu ingin minta ijazah, minta piat pada panjenengan, katanya wali. Tapi kok rumahnya baik, malah kendaraannya bagus-bagus. Ini wali tenan enggak? Kata Imam Asy'ari, sampean niku coba sampean saya tes dulu, kalau lulus nanti akan saya piat. Apa Mbak? Ini gelas di bawah, gelas tanpa ada tutupnya di bawah, naik kereta atau sepur, nanti berputar-putar di kota mulai pagi sampai sore. Nek kalau enggak utah apa? Orang ibrat
Maka kamu lulus. Mulai pagi sampai sore naik 2 gelas itu. Itu kan gede ngantuk mboten. Wong iki kiai gede sing merintah. Ngantuk mboten. Bareng wis sore waktu ngasar sowan lagi. Lulus tau enggak? Oh iya lulus enggak. Tumpah sama sekali. Nah, tadi saya melihat apa saja berputar-putar 1 hari itu di kota kan ada keramaian-keramaian. Jadi di kota itu ada jalan sepur keramaian-keramaian. Kalau di kota ini ada enggak ya? Di kota mana ini? Samarinda ada enggak? Saya melihat bulan kemarin saya di Palembang itu ada ya. Seperti jalan sepur itu di atas itu, di atas kota ada ya. Nah, ini banyak tontonan-tontonan, tapi dia itu tidak sempat melihat. Tersan Jawa ditanyai, sama melihat apa tadi? Saya 1 hari gak melihat apa-apa dia. Ya saya lihat itu ya bila saya ya nggak kota sama sekali. Loh, ya demikian itu contohnya orang yang sudah dekat dengan Allah, hatinya diisi dengan Allah. Wa qulillah fadharhum fi khawdihim yal'abun, akan berliar. Jadi isi hati itu isinya Allah, lainnya Allah nggak ada. Walaupun rumahnya mewah, walaupun kendaraannya bagus, walaupun ada punya harta bendanya banyak, itu tidak masuk hati. Yang ada adalah Allah. Mula cara ajarannya tadi itu betulnya Nabi Ibrahim yang terakhir wayuzak ihim, itu adalah menunjukkan ilmu tasawufnya. Nanti kalau sudah tua-tua itu harap belajar ilmu-ilmu yang seperti itu setelahnya, seperti juga seperti Imam Al-Ghazali dan seperti ulama-ulama salaf kita, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang awalnya adalah mendalami ilmu fikih, tapi pada akhirnya beliau mendalami ilmu tasawuf seperti keterangan dalam kitab Tanbihul Qulub. Para bapak, para adik-adik yang saya muliakan, yang terakhir kata beliau Sayyidina Maimun yang perlu dicatat, nek butuh dadi kiai kepenak. Oh kiai kok ora kepenak iku ora ya nyorot to kiai. Kiai kok ora di duit iku repot iki. Jadi tadi eling ya satu kiai apa? Eling satu kiai apa tadi? Nandur, eling nandur mulang ya. Nomor 2 kiai apa? Kiai Kukur, kiai sing bisa pidato, sing kenawan kemana. Nomor 3-nya Kiai Catur ya. Nomor 4 Kiai apa? Tafak. Yang terakhir Kiai Nyembur. Kiai Nyembur itu ya kayak ulin-ulin itu, kayak ulin-ulin itu termasuk ada duitnya akeh ulin. Udah kalah TKKN. Iki ono jadi kiai itu nyembur barang, nyembure mandi. Nah, itu ulo niku. Niki penting niku. Kiai ku iso nyemburan. Kiai itu kadang-kadang nek wis ngoten niku asete 1 hari tamune 50 nggo amplop 1 jutaan wis piro. Sekarang hitung mau. Ya semoga sakit nglampahi sedaya nggih. Amin Allahumma. Amin. Ngapunten dengan kathah kula teng mriki. Kula teng mriki menggo Habib dereng rawuh-rawuh. Kula iki kentekan bahan. Nek jenengan kuat saya ajak jagongan sampai subuh. Nek mau jagung kula niki nek pidato kan kaya jagongan ngoten mawon niki. Mungkin kersanipun mohon ingkang terakhir kula niku iki mungkin semenake mesti butuh duit apa to nggih? Nggih mboten. Wong Jawa iku anggere manggon nang kene mesti sing digoleki iku mesti duit.
nek omah suknya mosok pindah rene ta ora. Umume lho nggih. Kejaba udan kok iki. Sebab Samarinda kan tempatnya batu bara, iya Pak ya. Wah maksudnya di sana kan cari uang kayaknya. Tapi ini yang terakhir biar kenang-kenangan saja. Saya pada tahun 2013 pernah diberi ijazah Habib Lutfi untuk masalah jalbur rezeki. Kata beliau disuruh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa lebaran? Biasanya itu apa enggak? Apa enggak? Niku nek diwaca sebulan niku nek wis ijazah duit itu gampang ya kawan. Turu diparani duit, melek parani duit. Seneng mboten? Tapi nek sampean ganti bismillah engko sing mara iku coro-coro. Semut-semut. Akhiripun ijazah ngeten niku langsung khusus sekali kula boten ijazah amanat. Saya pada waktu itu saya dari nol, fikir. Wong kula niku santri kawin orang dia popo. Terus akhirnya ijazah itu tapi diwaca nek bar dhuwur katanya nek bar samsi baca 786 berapa? 786 Bismillahirrahmanirrahim gampang ya? Bismillah gampang ya? Bismillah waktu ini zuhur sampai ngasar kemarin kata masuk bismillah kok gampang asal orang Islam mau pikir akeh utang terus repot saya. Bismillahirrahmanirrahim pira 700 ya, ini Pak Basri ya, ini langsung dari Habibuna kon nambah ditutup surat Al-Waqiah satu kali tanpa bismillah langsung idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha saterusé. Mau apa dereng waqiah? Mulai sesuk latihan dibaca ya. Baca niku sesuk apal dhewe insyaallah. Mungkin orang tua paman sampean belum kaya nanti insyaallah anak cucunya menjadi orang kaya amin. Itu termasuk jalbur rezeki. Ada lagi yang malah saya disuruh gini, kalau ingin cepat uang orang sah suwe-suwe satu malam disuruh baca surat munjiat itu kakak itu 500. Walah apa surat munjiat itu? Oh masalah mama selantun Cina gitu min jamil awali wal wa taqdila nabiyah wa tutahhiru nabiyah wa tarfa'u nabiyah wa tudallihu nabiyah min jamil khairat ikut aja. Tapi kata beliau ini kata beliau iki nek waca ben 500 tapi carane lafaz ngindaka aja waca dari kon nyoloti wa tarfa'una aqlat kan ngindaka alat coloti iku rezeki langsung gerojok. Kata beliau sampai gini, saya itu punya gawe apa saja tidak pernah membuat ngajaro proposal katanya. Disampaikan nek gelem maca iki kok bangun pondok piye wae ora usah ngajaro proposal iku wis mlaku dhewe. Kata beliau, tak lakon tenan nyatane ya iya kok. Alhamdulillah. Nek ngajaro proposal malah ora tau metu duwite. Wis pokoke mungkin ana mawon rezekine nggih. Oh niki kan wis
Pulau hanya menyampaikan tadi yang saya sampaikan bukan hanya dari saya, tapi ini dari guru-guru saya, biar menjadi apa, tambah ilmu lah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekian yang mendoakan biar kiai yang lain ada kiai banyak. Okay. Dari saya cukupi sekian. Yang saya minta nanti ada kiai, kiainya banyak nih, ada kiai yang didoai oleh Kiai Abdullah. Saya yang menunjuk Kiai Abdullah saja, Mbak Abdullah ya, tinggal Abdullah. Bila perlu, tak kenali kalau Pak Kiai Asy'ari. Pak Makrusnya enggak hadir ya? Pak Kiai Makrusnya, ya sudah, nanti Pak Kiai Masyuri, Pak Kiai Sabna Abdullah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Usturi Irsyad. Mudah-mudahan banyak sekali ilmu beliau yang diberikan kita menjadi ilmu yang manfaat di dunia akhirat. Amin. Selanjutnya doa kami mohon kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ubaidillah selaku Mustasar PGNU Kota Samarinda untuk membacakan doa penutup kepada beliau. Dipun semanggaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama berdoa. Tadi diawali doa penutup nih, jadi tidak panjang-panjang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa allatihi wa dzurriyyatihi kiram syahudi lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Yo agak koi. Fatihah merupakan doa juga. Mudah-mudahan Ustadz Huda selaku Rois MWC Sambutan, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, diberi kelancaran rezekinya, diberi barokah rezekinya, maslahah manfaat fitin wa dunia wal akhirah, bisa pergi ke tanah suci Makkah Madinah. Juga para hadirin yang hadir di sini majelis,
dua anak-anak yang ditasmiai tadi semoga menjadi anak yang soleh, yaitu ulah mempunyai ilmu yang bermanfaat, maslahah di dunia wal akhirah, takwa kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, patuh dengan ajaran Islam, tetap iman Islam, jauhkan dari segala bala dunia akhirat, jauhkan dari penyakit dohir batin, diberi yaitu ilmu yang bermanfaat, mempunyai derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa membawa barokah kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak yang jatuhlah husnul khatimah biridho lillahi ta'ala hadini ahli qada'il hajatina barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyahadatul rasulillahi ajmain. Sadaqallahu alladzi ma sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin syakirin alhamdulillahi bil alamin. Alhamdulillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jibur li mati sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tu'ashimu biha alaina al-arzaq wa tuhasinu biha lana al-akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil awali wal akhir wa taqdina nabiyya min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha inda bala darajat wa tubalighuna biha qasul wayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadal isma mubarakallah wa ja'al bida'atika istiqalahu wa talabi amalika ijtiqadahu. Allahumma ja'al waladahu waladan sholihah wa ta'atan li abawaihi wa ta'atan li rabbihi. Allahumma tawil umruhu bi syikhatin wa afiyatin wa haqqi bi ziyadatin amalahu wa haqqi bi sholihati ajalahu. Allahumma ja'al imanahu ka imani nabika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik bihi wa ansur minhu wa ja'alhu bi ibadika sholih. Allahumma Allahumma wa nasr wa nadatibatina wa angkusana wa la tanafikana bagi wa amalika wa ayatika min syaitanir marid wa jabrina min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadal walada bar ibawahi wa ta'atan lillahi wa rasulihi wa ihsanan li aqrabi wa nasi ajmain. Allahumma arzuqhu ilman nafi'a injihi warzuqan hasyian mubarakahu wa khairan kasiran yafa'ahu wa shifa'an min kulli da'. Allahumma ansurhu ala man aradahu bijutika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa tiqadahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna birrahu wa syafa'atahu khususan ya wadi wa la durruna bi Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama waj'alna taqina imama waj'alna taqina imama. Allahumma ja'al auladana min al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna minna musyiwati bair. Allahumma habbi minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka huda tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa dawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma winna lana fi syafaratil maut wa najata minan nar wa afwan insya. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب warahmatullahi wabarakatuh برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لرضا الله تعالى الفاتحة. Kami akhiri ada salah, takilaf, kurang tawaduk sebutnya Pak Yai yang dari jauh. Berhubung saya sama-sama tamu, jadi saya mentaati Pak Yai. Inilah yang saya sampaikan. Kalau ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebenarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.